Ustad, lagi ngapain di situ? Nongkrong. Ya, Nongkrong. pagi-pagi. Lihat-lihat aja. Lihat apaan? Lihat air nih. Oh. Ya, mumpung menikmati ini ya? pagi. Kalau misalkan pantunnya begini. Apa tuh? Beli nanas sambil kardio, biar panas kita ambil video. Oke. Lucu banget. Oh, duduk dulu lah. Kita ngobrol-ngobrol bentar, Ustad. Oke, sip. Oke. Ini gimana kabarnya, Ustad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Agung gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Banjir enggak? Nah, itu dia. Makanya kan tadi di sini tuh banyak air alhamdulillahnya nih. Kan memang ini kita nyebutnya apa sih, danau apa sih ini? Taman Tirta ya di sini namanya. Taman Ya. Tirta ya, Cuma situ. nama danaunya Nggak tahu lah. Danau Tirta berarti. Oke, Danau Tirta. Nah, alhamdulillah ini apa ya, salah satu ini manusia gitu, usaha manusia untuk metodologi lah katakanlah untuk mengatasi, mengurangi apa bencana-bencana kayak kemarin. Kayak kemarin lagi heboh pagi-pagi, tiba-tiba aku di WA-in teman-teman saudara, gimana ini kondisi gimana? Aman, alhamdulillah, banjir rezeki, aku bilang kayak gitu. Nah, aman. Nah, gini Ustaz, sambil ini apa, ngobrol-ngobrol sambil mungkin Ustaz nunggu seseorang atau nunggu siapa? Enggak tahu nunggu siapa. Oke, menunggu takdir yang terbaik. Siap. Kira-kira begitu. Hujan kemarin itu kan kadang aku gini sih, aku tidur lama, dan tiba-tiba bangun pagi itu tidak ini sama sekali sampai di WA-in ke saudara-saudaraku, teman-temanku untuk masalah itu. Kadang-kadang aku bersyukur juga ya. Kadang-kadang ternyata ada orang di selain itu yang apa sih namanya, ada masalah, ada musibah lah. Betul. Menyikapinya gimana? Jadi begini. Sebetulnya segala sesuatu itu Mas Agung sudah diciptakan secara proporsional, aslinya begitu. Oke. Bahkan misalkan hujan turun pun aslinya itu untuk menghidupi bumi. Kira-kira bumi butuh air, ya Allah ciptakan hujan tadi. Bahkan seperti ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau ahlal qura itu penduduk bangsa. Rakyat ya. Masyarakat ya, semua elemen, maksudnya jangan sampai di sini dipahami mentang-mentang disebut rakyat berarti pejabat nggak masuk tetap. Ahlal qura itu maksudnya penduduk sebuah bangsa. Amanu wattaqau. Kalau mereka beriman dan bertakwa, identifikasinya itu biasanya selain dia mengaku iman, takwa itu maksudnya pasca iman dia melakukan amal soleh. Setelah bukan hanya iman aja maksudnya, makanya diiringi dengan tindakan takwa. La fatahna alaihim. Lam di sini penekanan, benar-benar akan kami bukakan. Barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Nah, berkah ini kan sesuatu yang kita pahami kebanyakan definisinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya kalau misalkan sekarang kita lihat banjir itu efeknya karena hujan deras. Efek pasca hujan deras, apakah ini termasuk keberkahan atau tidak banjir itu? Ya tentu saja bukan. Karena ini merupakan musibah. Nah, sebetulnya juga pengertian musibah, azab, bala itu macam-macam. Salah satunya musibah itu sesuatu yang bisa disebabkan oleh perkara manusia. Ya misalkan begini ya. Gimana tuh? Kita diperintahkan untuk at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke. Lalu buang sampah sembarangan nih Mas Agung. Oke. Buang sampah sembarangan, lalu tersumbat dan lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan air tidak mengalir secara maksimal. Jadilah banjir. Atau misalkan sudah diciptakan nih, oh ya ini ada tempat-tempat untuk penyerapan air, tanah fungsinya untuk menyerap air dan lain sebagainya. Dibabat habis dibikin perumahan. Nah ini juga menjadi salah satu problem. Maka dari situ kita mesti berlaku tidak boleh terlalu eksploitatif. Tidak boleh dalam alam, bersama alam. Apalagi momentum Ramadan ini kan momentum kita mesti bisa belajar menahan diri. Karena begini, menahan diri dalam Ramadan itu bukan hanya kita sekedar nggak makan atau nggak minum, tetapi ada salah satu esensi yang paling mendasar adalah makan itu sesuatu yang diperbolehkan, minum juga sesuatu yang diperbolehkan. Apalagi yang kita hindari, makanan atau minuman yang kita hindari ini makanan yang halal. Yang nggak boleh makan nasi halal, nggak boleh makan rendang halal, es teh manis halal, es buah halal. Semuanya halal. Ya kecuali yang dilarang tadi. Lalu kita hindari dengan alasan satu, karena kita takut pada Allah dan kita menjalankan perintahnya. Nah makanya kan trainingnya salah satunya training kejujuran kalau dalam puasa itu. Tapi esensi yang lebih besar adalah
kita boleh nggak memanfaatkan alam? Boleh. Tapi eksploitasi ya jangan. Berlebihan juga jangan. Kita boleh nggak berbisnis? Boleh. Kita boleh nggak bikin kaveling perumahan? Boleh. Tapi yuk dicek. After effect-nya apa? Oke. Paham. Lah kalau misalkan seperti ini yang terjadi kalau udah musibah kayak gini kan, banyak orang kehilangan harta, banyak orang kehidupannya terganggu. Ya, siapa yang tahu kalau ada yang meregang nyawa juga. Jadi kita akan berdampak. Makanya ketika ada ayat Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, ya, fasad ini keluarnya sesuatu dari keseimbangan, Mas Agung. Yang harusnya kita nggak banjir, jadi banjir. Bekasi aja sekarang dibilang planet lain. Saking panasnya. Nah ini kalau kita teliti di salah satu penelitian barat itu ada buku The Uninhabitable Earth. Dia bilang cuaca panas hari ini, ya 2018-2019 saat itu penelitiannya, sekitar berapa derajat ya, 35 derajat. Itu akan menjadi hal yang paling normal di 2040 kalau iklim tidak terjaga. Ya maka dari itu kita mesti bisa menjaga supaya banjir ini kan bukan bencana alam ya. Nah, menyikapi ini air banjir. Nah, sebenarnya di Islam itu kan ada ini Ustaz, doa ketika turun hujan. Iya betul. Nah, Allahumma shayyiban nafi'an. Tuh, setahu aku kan doa itu kan ya Allah semoga ini jadi berkah buat. Betul. Tapi kemudian ketika jadi yang berlebihan ini, doa itu masih termasuk di kategori ini gak sih? Nah, itu tuh. Gimana? Jadi begini, doa itu sesuatu yang muqtarinan bil fi'li. Dia sesuatu yang beriringan dengan perilaku dan tindakan. Oke. Contoh gini, Mas Agung doa, ya Allah saya ingin sukses, pengen kaya. Doanya doa Nabi Sulaiman. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, misalkan gitu ya. Pengen punya kekayaan seperti Nabi Sulaiman, tapi nggak kerja. Oh gitu. Nggak pas. Maka doa itu sesuatu yang beriringan dengan tindakannya. dengan tindakan. Ya sama kayak niat juga seperti itu. Niat aja kalau nggak dilakukan ya nggak terjadi. Cuman untungnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu kalau sudah niat baik ya tercatatlah sebagai kebaikan. Tetapi kan tentu lebih powerful kalau dilakukan. Toh kalau misalkan kita berdoa shayyiban nafi'an, tentu tujuannya adalah bagaimana hujan itu menjadi berkah. Oke. Perihal itu nanti menjadi banjir. Karena ini juga ditunjang oleh orang lain kan, yang melakukan keburukan, misalkan buang sampah sembarangan tadi contohnya. Itulah yang menyebabkan kalau urusan kita ke alam sama ke manusia lain, itu efeknya juga ke orang banyak. Makanya mohon ampun ke Allah itu cenderung lebih mudah daripada minta maaf ke manusia. Panjang ya efeknya ya ternyata ya. Jadi semuanya panjang. Sehingga negara atau bangsa yang baik terbentuk bukan hanya dari doa, tapi dari tindakan kolektif yang membangun gitu. Kira-kira seperti itu. Makanya doa itu akan benar-benar menjadi powerful setelah ada tindakan nyata yang kita lakukan. Oke. Begitu. Tadi kan Ustaz menyinggung soal Ramadan. Memang kebetulan kita tuh lagi momentum Ramadan. Nah, sisi lain ini momentum Ramadan yang teman saudara-saudara kita tuh lagi menjalankan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain yang tidak ada di hari-hari lain. Kemudian ada musibah, apa sih namanya? Anggaplah itu banjir lah. Banjir yang memang tidak ada yang prediksi, tiba-tiba tanggul jebol dan lain-lain. Nah, sikap terbaik sebagai seorang muslim gimana sih Ustaz? Kalau misalkan menanggapi musibah, menanggapi bala, bencana ya tentu saja kita mesti meyakini segala sesuatunya adalah takdir Allah. Dan ada satu quotes yang sampai hari ini saya masih ingat, tapi ini sebenarnya dari obrolan warung ya, dari obrolan tongkrongan. Waktu itu teman saya bilang gini, tenang saja, amanah itu tidak jatuh pada pundak yang salah. Amanah dalam artian ini kan kita diamanai untuk sanggup menerima musibah itu, dan musibah itu tidak jatuh pada orang yang salah. Sama konsep rezeki dong. Kurang lebih seperti itu. Bisa jadi kan kita hari ini sampai hari ini mungkin hartanya masih sedikit karena kita belum sanggup jadi orang kaya. Atau misalkan kita hari ini jadi orang kaya ya karena memang sudah dipersiapkan. Kalaupun itu jadi kebaikan buat kita syukur, kalaupun kita dijadikan melihat orang yang kaya tapi sombong ya jangan. Itu jadi pelajaran. Sama halnya musibah seperti ini. Kalau misalkan kita tahu bahwasanya dampak dari lingkungan yang tidak seimbang akan jadi bencana banjir. Ini kan hanya baru banjir nih. Belum ada bencana lain seperti longsor dan lain sebagainya yang diakibatkan awal mulanya adalah tindakan manusia yang terlalu eksploitatif. Sehingga jadi pelajaran. Sama halnya begini.
di salah satu ayat Quran itu laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Jadi setiap kisah-kisah yang dipotret dalam Quran itu mesti jadi ibroh, jadi pelajaran. Pun hari ini musibah hari ini kan akan jadi kisah di masa depan. Ya jadikanlah pelajaran. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan mungkin kita merasa sebenarnya pertanyaan lebih menyengat itu begini ya. Ya saya sudah berbuat baik tapi kenapa saya ikut-ikutan terdampak? Oke, artinya ada satu orang atau beberapa orang yang enggak yang ikutin aturan main. Iya, dia sudah taat, sudah cuma ngikut juga gitu kan. Ikut juga. Itu sama halnya ketika zaman-zaman dulu ketika kaum-kaum nabi kena azab, ya yang ikut nabi selamat, tapi kan azabnya tetap kena semuanya. Ya. Kecuali memang yang sudah diperintahkan sama Allah, kamu pergi ke sini karena tempat ini akan dihancurkan. Itu ada infonya seperti itu, tetapi secara dampak itu ya nggak milih-milih karena memang ke tempat itu gitu. Ya. Jadi salah satu halnya adalah kita mesti menyadari bahwasannya untuk urusan berbangsa, bernegara, bermasyarakat kolektif. Kalau misalkan makanya sama halnya begini, ketika ada urusan seperti zina itu ya harus dicambuk. Ya karena salah satu halnya untuk menjaga nama baik keluarga juga, karena sudah diberikan terapi pengobatan mental lah gitu, sosial secara hukuman gitu. Itu salah satunya adalah itu menjaga nama baik keluarga dan sebagainya, karena semuanya kolektif. Kalau misalkan berkaitan dengan hubungan sesama manusia pun dengan musibah, kita tidak bisa berbuat baik untuk diri sendiri, tapi juga ayo ingatin orang-orang, karena kita baik untuk diri kita juga. Buat masyarakat juga, dan yang paling penting bumi kita cuma satu. Tidak ada bumi lain. Artinya tadi tidak mungkin kita itu baik buat diri sendiri katanya gitu ya. Jadi kalau baik yang ngajak yang lain ikut baik juga. Benar, karena kalau kenapa-napa juga kita ikut akibatnya lah katakan. Kalau jalan pintasnya ya cari lingkungan yang sudah baik. Jalan pintasnya seperti itu, karena manusia tidak bisa dipungkiri ya saling mempengaruhi. Kalau dalam kebaikan ya dia akan jadi ikut baik ketika kulturnya baik. Ya kalau kulturnya nggak buruk ya katanya filosof dulu tuh kan homo homini lupus. Apa itu? Manusia pemangsa manusia yang lain. Iya, makanya kita tidak heran ada saling sikut, saling cela, saling caci dan maki. Karena memang ya sudah seperti itu dari dulu. Tapi sebenarnya filosofi ini ditentang oleh salah satu filosof kita yang cukup terkenal namanya Dryarkara. Beliau bilang homo homini socius. Manusia itu adalah kawan bagi manusia lain. Ya kira-kira kita bisa ikutin yang inilah. Kalau dalam bahasa kita khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira seperti itu. Ini ada pertanyaan ini receh sih Ustaz sebenarnya. Gini, teman-teman mesti milih momentum Ramadan itu, milih ibadah Ramadannya apa milih ngurusin banjirnya dulu? Ya, jadi kalau misalkan seperti ini bukan berarti ada banjir pasti nggak puasa gitu ya, karena kan segala sesuatunya bisa dijalani secara beriringan. Kalau misalkan ya memang momentumnya pas lagi puasa pas ada banjir ya gitu. Jadi kalau memang tidak kuat atau ada alasan-alasan ujur syar'i tidak berpuasa ya silakan ikuti secara aturan main fikihnya begitu. Tapi kalau misalkan dibenturkan seperti itu tidak pas. Tapi justru malah kalau misalkan ini memang gini ringan di lisan berat dilakukan ya. Mungkin memang ini ada bagian orang itu diuji. Diuji itu kan tujuannya bukan sekedar ingin melihat kita menderita, tetapi justru kita di-approve oleh Allah, kita sanggup dan akan dinaikkan levelnya. Nah, begitu. Jadi teman-teman yang sekarang menjalani ibadah Ramadan sambil terkena musibah, ini bagian cara Allah sayang sama kita gitu. Ya alhamdulillah. Oke, baik. Semoga ini ke depan dimudahkan terus ini teman-teman saudara-saudara kita yang lagi amin. Ada musibah lah katanya. Iya. Baik Ustaz, mungkin ini sementara segitu dulu. Kita sambil jalan lagi, sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat. Oke, makasih. Saya Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.